saudaraku jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang indah ini patut kita lanjutkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita dengan menggemakan takbir, tahlil dan tahmid. Kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kita wujudkan dalam kehidupan kita dalam untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat Allah karena kita telah diizinkan oleh Allah, disempatkan oleh Allah untuk menunaikan suatu kewajiban yang setiap tahun kita laksanakan sekali sebulan karenanya, yakni puasa Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita dengan memohon kepada Allah, Allah terima qiyam kita, Allah terima siam kita, sehingga kita keluar Ramadan dan berada pada bulan Syawal ini dalam kondisi maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua patut kita sanjungkan kepada Allah, nikmat sehat, nikmat sempat senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersikup di hadapannya untuk menunaikan salah satu sunnah dari ajaran Islam, yakni melaksanakan salat Idul Fitri dengan rangkaiannya. Yang ketiga, syukur kita kepada Allah bahwa pada pagi yang cerah ini tidak semua manusia, tidak semua muslim dapat melaksanakan salat Idul Fitri seperti kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sesungguhnya ingin mereka untuk bisa bersikup di hadapannya, mengumandangkan takbir bersama saudara-saudaranya, tetapi karena keterbatasan mereka tidak dapat melakukan itu. Di antara mereka adalah saudara kita yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit karena pandemi maupun kasus-kasus kesehatan yang lain. Betapa banyak juga saudara-saudara kita para petugas medis yang melaksanakan tugasnya untuk menjaga pasien yang berada di rumah sakit. Demikian pula saudara-saudara kita yang belum pulih sepenuhnya dari beberapa bencana yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Pun saudara kita di Palestina yang beberapa waktu yang lalu secara brutal dilukai hatinya, disakiti fisiknya dengan cara keras oleh Zionis Israel, laknatullah. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita Allah berikan keamanan, Allah berikan perlindungan, sehingga mereka dapat seperti kita untuk hidup dalam keadaan yang aman. Saudara-saudara kita semuanya kita mohonkan kepada Allah. Yang sakit semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah angkat sakitnya dan menjadi kafarat atas dosa-dosanya. Yang sedang melakukan tugas yang mulia semoga Allah sabarkan, Allah kuatkan, dan semoga menjadi amal ibadah, amal saleh bagi mereka. Yang sedang menghadapi persoalan dan permasalahan hidup, semoga Allah senantiasa limpahkan kesabaran dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Saudara kita yang berada dalam situasi yang kurang aman, situasi yang tidak kondusif, semoga Allah berikan perlindungan dengan kehidupan yang aman dan nyaman. Dan untuk kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19 ini, semoga kita termasuk hamba-Nya yang tidak berputus asa dan selalu berdoa, berikhtiar kepada Allah dengan melakukan protokol kesehatan. Dan semoga Allah segera mengangkat, membebaskan kita dari pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebulan telah berlalu kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan hari ini kita tidak lagi diwajibkan untuk melaksanakan berpuasa. Akan tetapi saudaraku, lisan kita tetap harus berpuasa dari perkataan yang tidak terpuji, berdusta, menggunjing, menfitnah, berbuat laghun. Maka kita harus tetap berpuasa untuk menundukkan pandangan, tidak memberikan mata kita melihat hal-hal yang tidak semestinya. Telinga kita juga harus tetap berpuasa dari mendengarkan perkataan yang tidak terpuji. Perut kita pastikan untuk selalu berpuasa dari makanan yang haram, makanan yang tidak halal. Kaki dan tangan kita harus tetap kita puasakan dari langkah-langkah yang mendatangkan perbuatan yang tercela. Hati dan pikiran kita harus tetap berpuasa
dari pengembaraan hayalan, angan-angan yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan yang mengandung tipu daya. Saudaraku jamaah rahimahullah, walaupun kita tidak lagi melaksanakan sholat tarawih, kita tidak lagi melakukan sahur, namun kita harus tetap berusaha untuk bangun di akhir malam, bangun di waktu sahur, dan tetap melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud. Kita tetap berusaha untuk tidak melewatkan waktu yang begitu berharga, waktu yang ijabah untuk berdoa kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan memberikannya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Saudaraku, walaupun kita tidak lagi melaksanakan tadarus Al-Quran hingga menghatamkannya selama 30 juz dalam waktu 1 bulan, semangat kita mempelajari Al-Quran, semangat kita membaca Al-Quran, semangat kita mengajarkan Al-Quran kepada generasi kita tetap kita lanjutkan. Dan kita bertekad untuk mewujudkan bahwa tidak ada lagi di kalangan umat Islam yang buta huruf Al-Quran, dan kita jadikan anak-anak kita, generasi kita, sebagai generasi yang ahli Al-Quran. Selanjutnya kita berharap mudah-mudahan kita dalam kehidupan sehari-hari dapat dibimbing oleh Allah dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Saudaraku, walaupun kita tidak lagi menunggu menit demi menit untuk berbuka puasa pada waktu maghrib, namun sikap kita dalam memberikan penghargaan yang penting dan berharga tentang waktu tetap kita tanamkan pada diri kita. Kita harus senantiasa sholat tepat waktu, sebagaimana tepatnya ketika kita berbuka puasa, bekerja tepat waktu, berjanji tepat waktu, termasuk membayar hutang juga tepat waktu. Selama Ramadan kemarin ada motivasi yang luar biasa pada diri kita, ada dorongan yang sangat kuat pada diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka semangat itu harus tetap kita lanjutkan, kita pertahankan dan kita lestarikan. Kita menyadari bahwa perjalanan yang paling berat di dunia ini adalah perjalanan menuju wajib, kecuali bagi hamba Allah yang hatinya telah tertaut kepada masjid. Sering terjadi sebuah ironi, saudaraku, orang yang sakit dan lemah senantiasa berusaha untuk berjamaah di masjid, sementara terkadang orang yang sehat, orang yang kuat, tak tergerak hatinya untuk mendatangi masjid. Orang yang rumahnya jauh dari masjid, tetapi ia merasakan dekat kepada masjid, sementara orang yang rumahnya dekat dengan masjid terkadang merasa jauh untuk berjalan ke masjid. Orang yang tak punya kendaraan rela dia berjalan kaki menuju masjid, sementara orang yang memiliki segala fasilitas tetap enggan untuk ke masjid. Orang yang super sibuk dengan aktivitas hariannya masih menyempatkan sholat berjamaah di masjid, sementara orang yang banyak memiliki waktu luang justru menyibukkan diri sehingga tidak sempat lagi ke masjid. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk selalu berjamaah di masjid dan menjadikan kita sebagai hambanya yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Dan ini adalah menjadi wasilah untuk kita di yaumil qiyamah nanti untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di tengah teriknya situasi pada hari itu, dan tidak ada orang dan tidak ada golongan yang Allah berikan naungan, ada juga golongan yang tidak Allah berikan naungan. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan yang Allah berikan naungan di yaumil mahsyar nanti, karena kita termasuk orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan telah berlalu, saudaraku, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kini Ramadan telah meninggalkan kita, yang kepergiannya ditangisi oleh segenap penduduk langit. Mengapa mereka menangis? Karena mereka kasihan dengan umat Muhammad SAW,
yang telah ditinggalkan dengan bulan yang begitu agung, ditinggalkan dengan bulan yang begitu mulia. Dan kini kita berada pada satu Syawal. Syawal adalah bulan untuk mewujudkan kita dalam meningkatkan dan memelihara amaliyah Ramadan. Seorang haji yang mabrur akan tampak ketika haji itu sudah pulang ke tanah air dengan meningkatkan amal salehnya. Orang yang sholatnya mabrur, sholatnya baik, akan terlihat ketika dia tidak sholat, akhlaknya, amal salehnya terjaga dari hal-hal yang Allah tidak ridha. Karena sholat sesungguhnya mencegah orang untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Orang yang berhasil dalam berpuasa adalah orang setelah selesai dia berpuasa selama 1 bulan, dia meningkat ketakwaannya, la'allakum tattaqun. Dan orang yang beruntung dalam hidup di dunia ini adalah mereka yang meningkat grafik amal salehnya, naik grafik amal kebaikannya. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita merenungi sejenak firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 yang menjelaskan di antara sifat-sifat orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menjelaskan dalam ayat itu di antara ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang berhasil menunaikan puasa Ramadan. Ciri yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ini orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sengit. Ramadan sering disebut dengan Syahrul Jud atau bulan kedermawanan. Karena pada masa itu Rasulullah SAW sangat jelas, sangat ketara sekali dermawannya. Beliau memang orang yang dermawan, tetapi ketika pada bulan Ramadan kedermawannya bertambah luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan atau waktu yang lain. Oleh karena itu, saudaraku, beliau mengajarkan juga kepada kita, kepada umatnya yang beliau sayangi, untuk banyak berinfak, untuk banyak bersedekah. Ibadah dalam bentuk sedekah inilah yang membuat Allah senang. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub menjelaskan dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah kepadamu. Lalu manakah ibadah yang membuat engkau senang ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Bukan salatmu yang membuat aku senang. Karena salat itu hikmahnya kembali kepada kamu, yaitu agar kamu terpelihara dari perbuatan keji dan munkar." Kemudian kata Allah lagi, "Bukan zikirmu, karena zikir itu juga kembali kepadamu agar hatimu menjadi tenang. Bukan pula puasamu, karena hikmah puasa itu juga untukmu, agar melatih diri kamu untuk memerangi hawa nafsu." Maka Nabi Musa melanjutkan pertanyaan, "Kalau demikian ya Allah, apa ibadah yang aku lakukan yang membuat engkau senang?" Maka Allah menjawab, "Sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang lain yang sedang kesusahan, aku hadir di sampingnya." Jamaah Idul Fitri rahimahumullah, harta yang sesungguhnya yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Uang yang kita belanjakan selain ke jalan Allah akan habis. Uang yang kita belanjakan untuk pakaian kita akan lapuk. Uang yang kita belanjakan untuk membuat rumah kita yang megah akan kita tinggalkan. Uang yang kita belikan makanan akan menjadi kotoran. Dan uang yang kita berikan fasilitas kendaraan apapun semuanya akan rusak.
Sementara uang yang kita belanjakan di jalan Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan lipat gandakan pahala buat kita hingga 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Bahkan saudaraku, harta yang kita infakkan di jalan Allah bisa menjadi investasi abadi buat kita yang pahalanya akan senantiasa mengalir walaupun badan kita sudah hancur di dalam kubur. Dan sedekah inilah ya Allah, saudaraku, yang menjadi sesalan kepada orang yang tak pernah sedekah ketika dia sekaratul maut. Dia minta kepada Allah untuk ditunda kematiannya. Dia kalau bisa akan bersedekah dulu. Inilah saudaraku dahsyatnya kita bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Mampu menahan amarah merupakan salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa. Kemarahan merupakan salah satu bentuk emosi yang sering melekat pada diri manusia. Sebagai manusia, tentu banyak hal yang membuat kita marah. Misalnya kita ditipu orang, dibohongi orang, dilecehkan orang, diperlakukan dengan tidak adil, dizalimi. Dalam pandangan Islam, marah merupakan bencana yang dapat merusak akal sehat kita. Ketika hati dalam kondisi lemah, maka setan dan bala tentaranya akan melakukan serangan untuk kita. Mampu menahan amarah ketika dipancing oleh beberapa persoalan menunjukkan identik dengan orang yang sabar. Dan manusia yang sabar inilah yang Allah angkat derajatnya ke dalam kedudukan yang mulia, yakni Allah akan Allah berikan ampunan kepadanya, akan Allah berikan rahmat kepadanya, akan Allah berikan hidayah petunjuk pada jalan yang lurus. Bahkan orang yang sabar, termasuk orang yang mampu menahan amarahnya, akan Allah sempurnakan pahala dengan sebagaimana firman-Nya pada surat Al-Zumar ayat 10, innama yusabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ciri yang ketiga, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai makhluk yang baik, makhluk yang lemah, manusia tidak pernah luput dari salah. Oleh karena itu Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap orang yang bersalah atau berbuat zalim kepada orang lain harus meminta maaf dengan segera. Masalah itu harus segera diselesaikan di dunia. Jangan sampai masalah itu menggantung hingga salah satunya meninggal dunia. Karena hal itu bisa menggerogoti amal ibadah kita di akhirat nanti. Bila orang yang kita zalimi menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf saudaraku atas kesalahan tentunya tidak seberat memaafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya, memaafkan kesalahan orang lain yang pernah berbuat zalim kepada kita pada umumnya menjadi hal yang berat, sulit untuk dilakukan. Namun tahukah kita bahwa memaafkan kesalahan orang lain, terutama orang yang pernah berbuat zalim kepada kita, akan menambah kemuliaan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain akan Allah berikan pahala tanpa batas, dengan pahala unlimited. Sebagaimana firman-Nya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan misliha wa man 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan satu kejahatan adalah
kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Karena itu saudaraku, pada hari Raya Idul Fitri, pada hari dan bulan yang baik ini tidak ada salahnya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk saling memaafkan di antara kita. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang besar adalah orang yang menyandang kemuliaan dunia dan akhirat, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama, tasilu man qata'a, orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Kemudian yang kedua, wa ta'ti man harama, orang yang memberi kepada orang lain yang tak pernah memberi kepada kita. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman zalama, orang yang memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah, pernah berbuat zalim kepada kita. Jamaah salat rahimakumullah, nanti di yaumil qiyamah ada golongan manusia yang akan dipanggil, yang akan diseru oleh para penyeru. Mereka menanyakan, di manakah orang-orang yang pahalanya langsung dibalas oleh Allah? Maka orang-orang itu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah dipanggil. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan pahala tanpa batas itu. Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang berhasil menjalani ibadah puasa dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal bara' wal junun wal jizal wa min sayyi'il asqam. Billahi alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil